Malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin gunung berhembus pelat, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Di sebuah rumah rayuan di pinggiran desa, seorang pemuda bernama Raka duduk termenung. Tatapan matanya kosong, menembus lampu minyak yang redup. Hidupnya tak pernah mudah sejak kedua orang tuanya meninggal. Ia harus mengurus adiknya, Sari, yang masih belia. Raka bekerja keras di sawah orang, mengangkut kayu, hingga menjadi kuli angkut di pasar. Namun berapapun ia berusaha, kemiskinan seolah mengejarnya. Hutang demi hutang menumpuk. Malam itu, suara perut Sari yang keroncongan menusuk telinganya. Gadis itu tersenyum lembut, mencoba menutupi lapar dengan berkata pelan, "Tak apa Kak, besok pasti ada rezeki." Ucapan itu justru membuat dada Raka sesak. Ia merasa gagal menjadi kakak sekaligus penopang hidup. Di warung kopi desa, Raka sering mendengar bisik-bisik tentang hutan keramat di ujung desa. Konon, siapapun yang berani masuk dan menemui penjaganya akan mendapatkan kekayaan melimpah. Tetapi, cerita itu selalu diakhiri dengan peringatan, hati-hati, pesugihan menuntut nyawa sebagai gantinya. Awalnya Raka mengabaikan kabar itu. Namun malam itu, rasa putus asa mengalahkan logikanya. Ia berdiri, menggenggam erat parang tua peninggalan ayahnya. Sari yang setengah tertidur sempat bertanya, "Kak, mau kemana malam-malam begini?" Raka hanya menjawab singkat, "Cari jalan keluar." "Dik, tidurlah." Ia melangkah keluar, menembus kabut tipis yang mulai turun. Jalan setapak menuju hutan terasa panjang dan asing. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi dunia di sekitarnya. Hanya suara jangkrik dan burung malam yang sesekali terdengar. Ketika sampai di tepi hutan, bulu kuduknya berdiri. Pohon-pohon besar menjulang bagai dinding hitam. Udara di dalam terasa lebih dingin, seolah ada ribuan mata mengawasi dari balik pepohonan. Namun langkah Raka tak surut. Ia terus masuk, menahan degup jantung yang makin kencang. Beberapa saat kemudian, samar-samar terlihat cahaya redup di antara kabut. Sebuah gubuk tua berdiri di tengah hutan, dikelilingi pagar bambu rapuh. Atapnya nyaris runtuh, namun dari dalamnya terlihat api obor yang berkelip. Raka mendekat perlahan. Tepat ketika ia hendak mengetuk pintu, suara parau menggema dari dalam. "Aku tahu apa yang kau cari, Nak." Raka tertegun. Suara itu dalam, serak, dan menusuk telinga. Perlahan pintu gubuk terbuka, menyingkap sosok seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan mata yang memancarkan cahaya merah samar. "Kau ingin lepas dari derita, bukan? Kau ingin kaya, dihormati, dan bebas dari kemiskinan." Suara itu terdengar jelas, meski bibir lelaki tua itu hampir tak bergerak. Raka menelan ludah, tubuhnya bergetar, tapi ia tak bisa memalingkan wajah. "Ya, aku ingin semua itu. Aku ingin adikku hidup layak. Aku ingin keluar dari hidup sengsara ini." Lelaki tua itu tersenyum tipis, giginya tampak kuning dan tajam. Ia melangkah mundur, memberi isyarat agar Raka masuk ke dalam gubuk. Dari kegelapan sudut ruangan, tampak sesosok bayangan hitam berdiri tanpa wajah. Hanya sepasang mata merah menyala. Raka merinding, tapi langkahnya tetap maju. Dan malam itu, perjalanannya menuju kegelapan. Raka berdiri kaku di ambang pintu gubuk itu. Api obor di tangannya bergetar siring telapak yang basah oleh keringat dingin. Di hadapannya, sosok lelaki tua berjubah hitam Mbah Jatiraga menatap dengan mata merah menyala, seolah menelanjangi isi hatinya. Suara parau itu kembali terdengar, berat dan penuh tekanan. "Aku tahu, Raka, kemiskinanmu, putus asamu, lapar adikmu. Kau ingin jalan singkat, kekayaan tanpa kerja keras. Itulah yang membawamu ke sini." Nama Raka disebut, padahal ia belum pernah memperkenalkan diri. Raka tercekat, tetapi pikirannya kembali pada wajah Sari yang kurus menahan lapar. Ia menunduk, menelan ludah, lalu menjawab pelan, Aku hanya ingin hidup yang layak, untukku dan untuk adikku." Mbah Jatiraga tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum ramah, melainkan senyum yang menyimpan jebakan. Ia menoleh ke dalam ruangan gelap, lalu dari balik bayangan tampak sosok tinggi menjulang. Bayangan hitam, tanpa wajar, hanya sepasang mata merah yang bersinar. Udara di sekitar mendadak lebih dingin, membuat napas Raka membeku. Inilah saksi sekaligus penagih janji. Jika kau berani, harta akan menjadi milikmu. Tapi ingat, kekayaan ini harus dibayar, tidak dengan uang, melainkan nyawa. Raka melangkah mundur setapak. "Nyawa siapa yang harus mati?" tanyanya gemetar. Mbah Jatiraga tidak langsung menjawab.
Ia mengambil sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan hitam pekat, lalu menyerahkannya kepada Raka. Tak perlu kau tentukan, pesugihan akan memilih sendiri tumbalnya. Kau hanya perlu menandai perjanjian dengan darahmu. Raka menatap cairan itu. Gelap, kental, berbau anyir. Ia merasakan tubuhnya bergetar, hati kecilnya berteriak agar ia lari sejauh mungkin. Tetapi bayangan Sari kembali muncul di benaknya. Adiknya yang selalu tersenyum meski menahan lapar. Adiknya yang berhak hidup lebih baik. Dengan tangan gemetar, Raka menggigit jarinya hingga darah menetes ke mangkuk. Cairan hitam itu mendidih, mengeluarkan asap tipis yang berbau daging terbakar. Bayangan hitam mendekat, lalu asap itu melingkar masuk ke tubuh Raka. Sekejap ia merasa dadanya sesak, matanya gelap. Lalu sebuah bisikan bergema langsung ke telinganya. Perjanjian telah sah, kekayaan akan datang, tapi tumbal akan ditagih. Mbah Jatiraga terkekeh pelan. Mulai malam ini, hidupmu takkan sama lagi. Raka, nikmati kemewahanmu, tapi jangan pernah lupa. Setiap emas yang kau genggam, setetes darah akan menetes sebagai gantinya. Raka terhuyung keluar dari gubuk, napasnya berat. Bayangan hitam masih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata marah menyala. Malam itu, hutan terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Namun jauh di dalam dada Raka, ada rasa aneh antara takut dan lega. Ia merasa besok semuanya akan berubah. Dan memang benar, ia tak tahu bahwa sejak malam itu, roda nasibnya mulai berputar menuju kegelapan tanpa jalan kembali. Fajar menyingsing di desa kecil itu. Kabut masih menutupi sawah, dan ayam jantan baru saja berkokok. Raka terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya terasa lelah seolah semalaman ia berlari jauh. Ingatannya kembali pada perjanjian di gubuk tua bersama Mbah Jatiraga dan bayangan mata merah yang mengintainya. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Saat ia keluar rumah, matanya terbelalak. Di halaman rumah rakyat itu, kini berdiri tumpukan karung berisi beras. Bukan hanya satu atau dua, melainkan puluhan karung yang penuh. Di sudut lain, peti-peti kayu berisi emas dan perak berkilauan bagai baru saja digali dari perut bumi. Raka mengucek matanya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tangannya gemetar saat membuka salah satu peti. Koin-koin emas murni berkilau, memantulkan cahaya matahari pagi. Di balik pintu, Sari terbangun. Rambutnya acak-acakan, matanya masih sayup. Ia melihat keluar dan terkejut. Kak, ini semua dari mana? Suaranya pelan, antara heran dan takut. Raka tercekat, bibirnya ingin mengucap kebenaran. Tetapi kata-kata itu terasa berat. Ia akhirnya hanya berkata, rezeki datang, Dik, doa kita dijawab. Mulai hari ini, hidup kita akan berbeda. Sari masih menatap dengan raut curiga, tapi tak bertanya lebih lanjut. Ia justru tersenyum kecil, matanya berbinar. Lalu memeluk Raka dengan haru. Pelukan itu menusuk hati Raka. Ia tahu, apa yang ia lakukan bukanlah doa yang dijawab, melainkan perjanjian gelap yang suatu hari akan menuntut darah. Siang harinya, kabar tentang kekayaan Raka menyebar ke seluruh desa. Tetangga-tetangga yang dulu meremehkannya kini datang. Sebagian untuk mengucapkan selamat, sebagian dengan wajah iri. Anak-anak berlari-lari mengintip ke rumah Raka, melihat tumpukan beras dan koin emas. Seorang tetua desa sempat berbisik kepada warga lain. Aneh, dari mana seorang kuli miskin bisa mendapatkan harta sebanyak itu dalam semalam? Namun gosip itu tak menghentikan arus orang yang datang menyanjung. Bagi mereka, Raka kini bukan lagi si miskin. Ia telah naik derajat, mendadak kaya raya. Malam harinya, pesta kecil terjadi di halaman. Tetangga membawa makanan, musik kentongan dipukul. Semua larut dalam kegembiraan. Sari tertawa lepas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum adiknya itu membuat dada Raka hangat. Seakan segala penderitaan telah berakhir. Tetapi di tengah keramaian itu, Raka melihat sekilas sosok bayangan hitam berdiri di tepi jalan. Menatapnya dengan mata marah menyala. Tak seorang pun menyadari kehadiran sosok itu. Hanya Raka yang tahu dan dadanya berdegup kencang. Dingin menyusup hingga ke tulang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa mungkin itu hanya bayangan. Namun jauh di dalam pikirannya, ia tahu, kekayaan ini bukan hadiah gratis. Akan ada harga yang harus dibayar. Dan malam itu, di tengah sorak-sorai pesta desa, sebuah perasaan gelap mulai merayap dalam hatinya. Malam itu, desa masih ramai membicarakan pesta kecil di rumah. Raka
Semua orang heran, sekaligus kagum atas kekayaan yang datang mendadak. Namun ketika malam semakin larut dan suara kentongan berhenti, rasa mencekam kembali menyelimuti udara. Raka terjaga di kamarnya. Tidur tak kunjung datang. Ia merasa ada yang mengawasi dari luar jendela. Saat menoleh, jantungnya berdegup kencang, sepasang mata merah menyala menatap dari balik gelap. Bayangan hitam itu tidak bergerak, hanya diam, seolah menunggu. Raka segera bangkit, keluar rumah. Namun saat pintu terbuka, sosok itu lenyap. Hanya kabut pekat dan angin dingin yang tersisa. Ia mencoba menenangkan diri, kembali ke ranjang. Hingga akhirnya rasa kantuk menjemputnya. Tapi pagi berikutnya, Disa digemparkan oleh kabar buruk. Seorang tetangga, Pak Wiryo, ditemukan tewas di sawah. Tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar. Seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Sehat semalam, pagi ini sudah tiada. Gumam seorang warga sambil menutup mayat dengan kain putih. Raka ikut berdiri di antara kerumunan. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Dalam hati, ia tahu, ini bukan kematian biasa. Bayangan hitam telah menagih tumbal pertama. Sari memegang tangan kakaknya erat. Kasihan Pak Wiryo. Apa mungkin ini karena penyakit? Tanyanya polos. Raka hanya mengangguk pelan. Menahan kegelisahan dalam dadanya. Ia tak mungkin mengatakan kebenaran. Malam berikutnya, suara bisikan kembali terdengar di telinganya saat ia terlelap. Satu telah dibayar. Nikmati emasmu, Raka. Tapi ingat, tumbal tidak berhenti di sini. Raka terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menatap peti emas di sudut rumah kini seolah berubah menjadi beban berat. Setiap kilau emas itu, ia melihat bayangan wajah Pak Wiryo yang membeku. Hari-hari berlalu dan kekayaan Raka terus bertambah. Namun di setiap penambahan, kabar kematian selalu mengikuti. Bukan orang asing, melainkan warga desa yang dikenalnya. Seorang ibu yang rajin menjual sayur. Seorang pemuda yang membantu di sawah. Semua mati mendadak, tanpa sebab jelas. Warga mulai berbisik. Ada yang aneh, sejak Raka kaya. Terlalu banyak orang mati mendadak. Raka pura-pura tidak mendengar. Ia tetap menebar senyum, membantu warga dengan beras dan uang. Mencoba menutup kecurigaan. Tetapi setiap kali ia memandang ke kerumunan, ia merasa mata-mata mereka tajam menusuk, seolah menuduh diam-diam. Dan di dalam dirinya, rasa bersalah bercampur ketakutan mulai merayap. Ia tahu, ini baru permulaan. Harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Di kejauhan, setiap malam, bayangan hitam terus mengawasinya, menunggu, mengingatkan bahwa perjanjian tak pernah bisa dibatalkan. Angin malam berhembus pelat, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Raka duduk termenung di beranda rumah barunya. Ya, kini rumah Rayot itu telah berubah, berdinding papan kuat, atap genteng merah, dan halaman luas dengan gudang penuh beras. Dari luar, semua tampak sempurna. Tapi di dalam hati Raka, badai mulai bergolak. Ia tak bisa lagi menghitung berapa orang desa yang mati mendadak sejak kekayaannya datang. Setiap kali ada kematian baru, emas di petinya bertambah. Raka mulai menyadari pola yang tak terbantahkan. Nyawa ditukar harta. Malam itu, ketika Sari sudah tertidur, Raka mencoba mengusir kegelisahannya dengan duduk di samping lampu minyak. Tapi tiba-tiba, udara di dalam rumah mengental. Api lampu bergetar, dan sebuah bisikan terdengar jelas di telinganya. Meski tak ada siapapun di sekitar, kau sudah menikmati kekayaanmu, Raka, tapi tumbal belum cukup. Akan selalu ada yang diminta. Raka terlonjak, menoleh ke segala arah. Namun hanya ada kegelapan dan bayangan dinding. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Emasmu masih kurang. Nyawalah yang akan menutupinya. Raka memukul meja, berteriak parau. Cukup, jangan ganggu aku lagi. Tiba-tiba, pintu rumah berderit terbuka. Angin dingin masuk, membuat api lampu hampir padam. Di ambang pintu, bayangan hitam berdiri. Tinggi dan mencekam, dengan mata merah menatap tajam. Suara parau Mbah Jatiraga terdengar dari kejauhan, entah dari mana asalnya. Tak ada jalan kembali, nak kau sudah memilih. Semua ini akan terus berjalan, sampai waktunya tiba. Tubuh Raka lemas. Ia jatuh berlutut, wajahnya tertutup kedua tangannya. Air mata menetes, bercampur dengan rasa takut dan sesal. Namun di balik tangisan itu, sebuah pikiran licik muncul. Bagaimana kalau tumbal bisa diarahkan? Bagaimana kalau bukan orang-orang desa yang harus mati?
melainkan seseorang yang ia pilih sendiri. Bayangan itu seolah mendengar isi hatinya. Mata merahnya menyala lebih terang, lalu meredup perlahan, menghilang bersama angin malam. Raka terduduk kaku. Bisikan gelap masih bergema di telinganya, seperti janji dan ancaman sekaligus. Kau bisa memilih, tapi pilihanmu akan kembali padamu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidak hanya menjadi korban perjanjian. Ia mulai merencanakan sesuatu. Dan di luar sana, desa yang polos dan tenang tidak tahu bahwa bayangan kelam sedang menyusun langkah berikutnya lebih berbahaya dari sebelumnya. Hari-hari setelah kematian demi kematian membuat desa diliputi ketakutan. Orang-orang mulai jarang keluar rumah setelah senja. Anak-anak dilarang bermain di luar. Dan bisikan-bisikan tentang kutukan terus terdengar di setiap sudut desa. Nama Raka, meski tak pernah disebut terang-terangan, selalu menjadi inti dari bisik-bisik itu. Raka sendiri semakin terpuruk. Ia mencoba menyangkal, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu kebetulan. Namun setiap kali ia menatap peti emas yang kian penuh, suara bisikan gaib selalu menghantuinya. Kau kaya karena nyawa, kau tak bisa lari. Suatu malam, Sari jatuh sakit. Gadis itu tiba-tiba pingsan di dapur. Tubuhnya panas dingin, bibirnya pucat. Raka panik, memanggil tabib desa, namun hasilnya nihil. Tabib hanya menggeleng, wajahnya penuh bingung. Tidak ada tanda penyakit, seperti tenaganya disedot sesuatu yang tak kasat mata. Gumamnya. Raka menggenggam tangan Sari erat. Bertahanlah, Dit, aku tidak akan biarkan kau jadi korban, katanya lirih, dengan air mata jatuh ke pipi adiknya. Malam itu, Raka kembali berjalan ke hutan. Ia menemui gubuk Pua Mbah Jatiraga, berharap ada jawaban. Sesampainya di sana, dukun tua itu sudah menunggu di depan pintu. Seolah tahu kedatangannya. Jangan harap kau bisa menghentikan perjanjian, kata Mbah Jatiraga dingin. Tumbal akan terus diambil. Jika bukan orang desa, maka darah keluargamu sendiri yang akan dipilih. Raka terhuyung mendengar itu. Tidak ngambil aku saja. Jangan Sari, teriaknya dengan suara pecah. Mbah Jatiraga terkekeh. Pesugihan tidak mengenal belas kasihan, tapi ia berhenti sejenak, menatap Raka tajam. Kau bisa mengarahkan. Kau bisa memilih siapa yang jadi tumbal. Namun, setiap pilihan membawa konsekuensi. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Raka menunduk, pikirannya bercampur aduk. Jika ia tidak memilih, maka Sari akan mati. Tapi jika ia memilih orang lain, itu berarti ia mengorbankan nyawa tak berdosa demi menyelamatkan adiknya. Di perjalanan pulang, bayangan orang-orang desa berkelebat dalam pikirannya. Mereka yang dulu menghina kemiskinannya. Mereka yang sering menutup pintu ketika ia datang meminta bantuan. Hatinya yang digelayuti keputusasaan mulai berbisik, mungkin mereka pantas, asal bukan Sari. Sesampainya di rumah, Sari masih terbaring lemah, nafasnya tersengal, tubuhnya dingin. Raka duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Dalam hati, ia sudah mulai membentuk keputusan. Dan malam itu, di balik doa lirih yang ia panjatkan, terukir sebuah tekad gelap. Jika memang harus ada darah yang tertumpah, maka lebih baik darah orang lain daripada darah adiknya sendiri. Kembali dikejutkan kabar duka. Seorang pemuda ditemukan tewas di sawah. Tubuhnya kaku dengan wajah pucat membiru. Tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Hanya seolah nyawanya ditarik habis dalam sekejap. Orang-orang berkerumun. Wajah mereka dipenuhi takut sekaligus curiga. Beberapa pasang mata diam-diam melirik ke arah rumah. Rakan, bisikan-bisikan semakin kencang. Sejak dia kaya mendadak, kematian terus datang. Jangan-jangan dia pelakunya. Raka mendengar semua itu dari kejauhan. Ia berdiri di depan rumahnya, tatapannya kosong. Di dalam dadanya, rasa bersalah dan lega bercampur jadi satu. Ia tahu pemuda itu bukan mati karena kebetulan. Itu tumbal yang ia arahkan malam sebelumnya, pilihan gelap yang ia ambil demi menyelamatkan Sari. Di dalam rumah, Sari mulai membaik. Wajahnya tak lagi pucat, napasnya lebih teratur. Melihat itu, Raka seolah mendapat kepastian. Pengorbanan orang lain memang bisa menyelamatkan adiknya. Tapi di balik rasa syukur itu, nuraninya meronta. Malamnya, ketika desa sudah sepi, Raka kembali dihantui. Bayangan hitam muncul di kamarnya, tinggi dan mencekam. Mata merahnya berkilat, bibirnya tak bergerak tapi suara bergema jelas. Kau sudah memilih. Sekarang kau tahu jalan ini tak bisa kau hentikan.
Satu tumbal membuka jalan untuk tumbal berikutnya. Raka berdiri dengan gemetar. Katakan padaku, sampai kapan ini harus berlangsung? Bayangan itu mendekat, menunduk hingga wajah gelapnya hampir menyentuh Raka. Sampai kau sendiri jadi tumbal terakhir. Tubuh Raka terhempas ke lantai. Jantungnya berdetak liar, keringat dingin membasahi pelipis. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya, tumbal terakhir adalah kau sendiri. Keesokan harinya, suasana desa makin mencekam. Warga mulai mengadakan ronda malam, saling menjaga. Tapi mereka tak tahu apa yang mereka lawan. Raka hanya bisa duduk di beranda, menatap langit yang kelam. Dalam hati ia sadar, jalan ini sudah terlanjur dipilih. Ia tak bisa mundur lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan, menjaga Sari, dan berharap bisa memperpanjang waktu sebelum gilirannya tiba. Namun semakin lama ia menunda, semakin banyak nyawa yang akan jadi korban. Dan setiap korban akan menjadi jejak gelap yang menuntunnya menuju akhir yang tak terelakkan. Malam pun turun lagi, membawa bisikan yang tak pernah hilang. Dan di kejauhan, gunggongan anjing terdengar panjang, seolah menandai bahwa satu lagi nyawa sedang ditunggu untuk dipetik. Sejak kematian pemuda desa itu, kecurigaan terhadap Raka semakin kuat. Banyak warga yang mulai menjaga jarak. Bahkan ada yang terang-terangan menghindar ketika ia lewat. Sumbangan beras dan uang yang ia berikan pun tak lagi disambut hangat. Alih-alih bersyukur, mereka justru merasa takut menerima sesuatu dari tangan Raka. Di tengah rasa terasing itu, Raka justru teringat pada masa lalunya, saat-saat ia dan Sari hidup dalam kesusahan. Ia masih ingat jelas bagaimana dulu banyak orang menutup pintu ketika ia mengetuk, meminta bantuan demi makan. Ada juga yang menghinanya di depan umum, menyebutnya beban desa dan laki-laki gagal. Kenangan itu menyulut api dendam. Dan kini, dengan kekuatan pesugihan yang melekat padanya, Raka merasa bisa membalas semua penghinaan itu. Malamnya, ketika desa terlelap, Raka duduk di beranda dengan wajah muram. Bisikan gelap kembali datang, semakin jelas dari sebelumnya. Kau punya kuasa. Kau bisa memilih siapa yang jatuh. Mereka yang menyakitimu dulu. Biarkan mereka yang membayar. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu bisikan itu berbahaya. Namun, bayangan wajah orang-orang yang dulu meremehkannya membuat hatinya goyah. Esoknya, kabar kembali mengguncang desa. Seorang lelaki tua yang dulu sering menghina Raka ditemukan mati mendadak di ladang. Tubuhnya membeku, matanya membelalak. Sama seperti korban-korban sebelumnya. Banyak warga mulai yakin ada kutukan yang sedang berlangsung. Namun bagi Raka, kematian itu terasa berbeda. Ada kepuasan yang tersembunyi di balik rasa takut dan bersalah kepuasan. Karena dendam, masa lalunya akhirnya terbalas. Sari, yang mulai sehat, memperhatikan kakaknya. Kak, kenapa semua orang tampak menjauh dari kita? Bahkan mereka yang dulu ramah sekalipun. Tanyanya polos. Raka terdiam lama sebelum menjawab. Mereka hanya iri. Dik, kau tak perlu pikirkan. Namun dalam hati, ia tahu jawaban itu bohong. Sari tak boleh tahu kebenaran yang sebenarnya. Bahwa setiap kematian di desa ada kaitannya dengan perjanjian kelam yang ia buat. Malam kembali turun dan Raka berdiri menatap langit gelap. Bisikan itu lagi-lagi hadir, menjerat pikirannya. Dendammu adalah bahan bakarku. Semakin banyak kau pilih, semakin besar kuasa yang akan kau dapatkan. Raka menggertakkan gigi, hatinya berperang. Antara melindungi adiknya, melampiaskan dendam, dan rasa takut pada ajal yang suatu hari pasti menjemputnya sebagai tumbal terakhir. Di kejauhan, gunggongan anjing terdengar bersahut-sahutan, seolah menandai bahwa malam itu bukan malam yang tenang. Dan di dalam rumahnya, Raka menyadari satu hal mengerikan. Semakin jauh ia melangkah, semakin sulit untuk berhenti. Desa itu kini penuh ketakutan. Setiap minggu selalu ada kematian mendadak. Tubuh-tubuh membeku, mata terbuka lebar, tanpa tanda-tanda penyakit. Warga mulai resah. Sebagian percaya kutukan, sebagian lagi yakin ada ilmu hitam yang sedang merajalela. Nama Raka semakin sering dibisikkan. Orang-orang menoleh sini saat ia lewat, seolah mata mereka menuduh. Raka mencoba menutup telinga, namun tatapan mereka menusuk lebih dalam daripada kata-kata. Sari, yang mulai pulih, ikut merasakan perubahan itu. Kak, kenapa mereka seperti takut pada kita? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan suara bergetar. Raka terdiam. Ia ingin jujur, tapi takut kehilangan kasih sayang adiknya.
Jadi ia hanya menjawab, orang desa tidak suka kita bahagia, Dik, mereka iri. Namun, kebohongan itu tak bertahan lama. Suatu malam, 3 orang warga desa Pak Darmo, Laman, dan seorang pemuda bernama Joyo mengintai rumah Raka. Mereka yakin ada sesuatu yang janggal. Dari jendela yang sedikit terbuka, mereka melihat tumpukan peti emas yang berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Dari mana mungkin harta sebanyak itu datang begitu cepat? Bisik Leman. Benar dugaanku. Ini bukan rezeki biasa. Ini pesugihan, gumam Pak Darmo dengan wajah tegang. Tanpa mereka sadari, Raka merasakan kehadiran mereka. Seperti ada bisikan gaib yang memperingatkan. Ada mata-mata di luar. Mereka tahu, hanya ada 2 pilihan. Singkirkan mereka, atau rahasiamu terbongkar. Dada Raka berdegup kencang. Ia menyingkap tirai dan menatap keluar. Sekilas, ia melihat 3 sosok itu bersembunyi di balik semak. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia tahu waktunya semakin sempit. Keesokan harinya, desas-desus langsung merebak. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, kata Joyo kepada warga lain. Di rumah Raka ada emas berpeti-peti. Itu jelas dari pesugihan. Suasana desa mendidih. Beberapa orang mulai berani menuduh terang-terangan. Itu sebabnya kita terus kehilangan nyawa. Tumbal pesugihan Raka. Sari yang mendengar gosip itu langsung menangis. Ia pulang dengan wajah pucat, menatap kakaknya dengan mata basah. Kak, katakan itu tidak benar. Katakan semua ini hanya fitnah. Raka tercekat. Ia ingin berbohong lagi, tapi tatapan mata Sari membuat lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya, ia menunduk dan menangis di hadapan adiknya. Di luar, suara warga semakin gaduh. Malam itu, obor mulai dinyalakan, dan sekelompok orang berkumpul di depan rumah. Rakan, mereka berteriak menuntut penjelasan. Sebagian bahkan menggenggam bambu runcing. Raka berdiri di dalam rumah. Wajahnya pucat pasi. Sari memeluk lengannya erat, gemetar ketakutan. Dan di sudut ruangan, bayangan hitam berdiri, matanya menyala terang. Bisikan itu kembali terdengar. Rahasiamu sudah terbongkar. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Rumah Raka dikepung. Puluhan warga berkumpul membawa obor dan senjata seadanya cangkul, bambu runcing, bahkan sabit. Wajah mereka dipenuhi amarah bercampur takut. Suara teriakan menggema di udara. Rakan, keluar kau. Jelaskan apa yang terjadi. Teriak Pak Darmo lantang. Berapa banyak lagi nyawa yang harus kau jadikan tumbal? Sahut yang lain. Di dalam rumah, Raka berdiri dengan tubuh gemetar. Sari bersembunyi di belakangnya, memeluk lengan kakaknya erat. Tangisnya pecah. Kak, apa yang mereka bilang itu benar? Katakan padaku. Raka menunduk. Jantungnya berdentum keras. Lidahnya keluh. Ia ingin menyangkal. Tapi bayangan harta dan darah-darah yang telah jatuh membuat kata-kata tak lagi keluar. Suara warga makin keras. Beberapa orang mulai melempari rumah dengan batu. Kaca jendela pecah berserakan. Obor dilemparkan ke halaman, membuat api kecil menjilat tanah kering. Sari menjerit, Kak, kita harus keluar. Mereka akan membakar rumah ini. Tapi Raka tak bergeming. Di dalam kepalanya, bisikan itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Jangan takut, kau punya kekuatan. Dengan satu perintah saja, mereka semua bisa jatuh di kakimu. Pilih, Rakan bertahan, atau binasa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Raka menggenggam tangan Sari, lalu menatap matanya. Maafkan aku terlalu jauh terjerat. Sari terisat, matanya membelalak. Apa maksudmu, Kak? Raka tak sempat menjawab. Dari luar, pintu rumah digedor keras. Warga siap menerobos masuk. Amarah mereka tak lagi bisa dibendung. Tiba-tiba, angin dingin menyapu ruangan. Lampu minyak bergoyang. Bayangan hitam menjelma di sudut. Rumah sosok, tinggi kurus dengan mata menyala merah. Wajahnya samar, seperti asap pekat. Sari menjerit ketakutan. Warga di luar pun terdiam sejenak, merasakan hawa aneh merambat dari dalam rumah. Bayangan hitam mendekati Raka, membisikkan dengan suara berat. Saatnya kau memilih, Raka mereka atau kau. Tak ada jalan lain. Raka memejamkan mata, tubuhnya bergetar. Di satu sisi, ia ingin melindungi Sari dan menebus semua kesalahannya. Di sisi lain, godaan kuasa dan rasa takut pada ajal sendiri menghimpitnya. Ketika pintu rumah akhirnya jebol dan warga menyerbu masuk, teriakan bercampur tangisan memenuhi udara. Sari menjerit histeris, berusaha menahan mereka. Sementara Raka berdiri di tengah ruangan, dengan mata merah berkilat bukan.
lagi milik manusia sepenuhnya. Malam itu, amarah warga bertemu dengan kegelapan yang mereka tak pernah bayangkan. Pintu rumah Raka hancur. Warga menyerbu masuk dengan obor dan senjata. Teriakan menggema, penuh amarah yang bercampur rasa takut. Namun begitu melewati ambang pintu, hawa dingin langsung menyergap, membuat langkah mereka goyah. Raka berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya tegak namun matanya merah, menyala seolah ada sesuatu yang bukan manusia menguasainya. Sari menangis, berusaha menarik tangan kakaknya. "Kak, jangan. Sadarlah, mereka hanya ingin penjelasan." Namun bisikan itu mendominasi benaknya. "Inilah waktunya. Tunjukkan kuasamu. Tumbalkan mereka semua, dan kau akan bertahan." Pak Darmo maju dengan bambu runcing, berteriak, "Hentikan ini, Raka. Kau sudah merugikan banyak nyawa. Serahkan dirimu." Raka menatapnya tajam. Udara di dalam rumah bergetar, obor-obor berkedip. Lalu, tanpa menyentuh apapun, tubuh Pak Darmo terhempas keras ke dinding. Suara tulangnya patah terdengar jelas, membuat warga lain menjerit ketakutan. "Astagfirullah, dia bukan manusia lagi." Pekik Joyo, panik merajalela. Beberapa orang mencoba melarikan diri, tapi pintu seakan terkunci oleh kekuatan tak kasat mata. Bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Matanya menyala merah, tubuhnya semakin besar, seolah menikmati pertumpahan darah yang akan terjadi. Sari berteriak histeris, "Kak, hentikan, jangan lakukan ini." Ia memeluk kaki Raka, berusaha menyadarkannya, tapi Raka sudah tenggelam dalam kuasa kelam itu. Satu persatu warga terhempas, tubuh mereka menghantam dinding dan lantai. Jeritan kesakitan bercampur doa-doa yang terputus di tenggorokan. Beberapa mencoba melawan, namun senjata mereka patah begitu saja, seolah udara sendiri menolak mereka. Api dari obor mulai menyambar tirai dan kayu rumah. Api berkobar, asap menyesakkan ruangan, namun tidak ada yang bisa keluar. Mereka terjebak dalam amukan kekuatan gaib yang Raka lepaskan. Sari terus menangis, memohon, "Kak, ini bukan dirimu. Aku tahu kau masih ada di dalam sana." Untuk sesaat, tatapan Raka melembut, matanya kembali seperti manusia. Ia melihat adiknya yang ketakutan. Tubuhnya bergetar, wajahnya penuh air mata. Hatinya tersayat. Namun bayangan hitam langsung merasukinya kembali. Suaranya menggema, "Jangan lemah. Sekali kau berhenti, ajalmu tiba. Pilih mereka, atau kau sendiri." Jeritan terakhir warga menggema bersamaan dengan suara kayu rumah yang mulai roboh dilahap api. Malam itu desa kehilangan banyak nyawa, dan nama Raka tak lagi disebut sebagai tetangga, melainkan sebagai iblis yang menyaru manusia. Di luar rumah yang terbakar, angin malam membawa bau darah dan asap ke seluruh desa. Sari tergeletak pingsan di lantai, sementara Raka berdiri di tengah kobaran api. Tubuhnya setengah manusia, setengah bayangan. Malam itu tercatat dalam ingatan semua orang sebagai malam paling kelam dalam sejarah desa, malam berdarah. Api melahap rumah Raka, jeritan warga sudah berhenti, sebagian tertimbun reruntuhan, sebagian tak lagi bernyawa. Asap hitam membubung ke langit, sementara di dalam hanya tersisa 3 sosok, Raka, Sari yang pingsan, dan bayangan hitam yang berdiri tegak seperti raja kegelapan. Raka terengah-engah, tubuhnya lemah, namun mata merah itu masih menyala. Harta emas berkilau di POJOK ruangan, tapi kini tak berarti apa-apa. Hanya Sari yang masih mengikat hatinya. Bayangan hitam mendekat, suaranya bergaung menembus kobaran api. "Kau telah menuntut banyak nyawa untukku, tapi tumbal terakhir belum kau serahkan. Ingat perjanjianmu, Raka, yang paling kau cintai harus menjadi milikku." Raka terbelalak, "Tidak, bukan Sari, jangan pernah sentuh dia." Bayangan itu tertawa, suara serak mengerikan. "Kau tak bisa mundur. Tanpa tumbal terakhir, nyawamu akan kuambil. Kau memilih emas, kau memilih kekuatan. Sekarang bayar harganya." Raka menatap adiknya yang tak sadarkan diri. Air matanya jatuh, bercampur asap dan darah di wajahnya. Semua bayangan masa lalu terlintas. Malam ia menandatangani perjanjian. Malam ia pertama kali merasakan kekayaan. Malam-malam gelap yang diwarnai kematian demi kematian. Semua itu kini menuntut balasan. "Tidak!" Raka berteriak, suaranya parau. "Ambil aku saja. Aku yang membuat kesalahan." Sari tak tahu apa-apa. Bayangan mendekat, mata merahnya semakin terang. "Itu bukan perjanjian. Kau tahu sejak awal.
Hanya yang paling kau cintai yang bisa menyelesaikan siklus ini. Raka menggigil. Ia tahu waktunya habis. Di luar, api menjala, rumah hampir runtuh. Ia meraih tubuh Sari, memeluknya erat, lalu menatap bayangan hitam dengan tekad terakhir. Kalau begitu, aku hancurkan semuanya. Lebih baik aku mati daripada menyerahkan adikku. Dengan sisa tenaga, Raka menyeret Sari ke pojok rumah. Ia menendang tumpukan emas ke dalam api, lalu meraih sebuah keris pusaka peninggalan ayah mereka yang tergantung di dinding. Keris itu berkilau menembus asap. Bayangan meraung marah. Berani kau mengingkari perjanjianmu? Raka menghunus keris, menusuk dadanya sendiri dengan teriakan penuh putus asa. Darah muncrat, tubuhnya bergetar. Api menyambar lebih besar, melahap emas dan seluruh ruangan. Bayangan hitam menjerit panjang. Tubuhnya bergetar lalu hancur, seperti abu ditiup angin. Suara gaibnya lenyap bersama runtuhnya atap rumah. Raka terjatuh dengan senyum tipis, memeluk Sari yang mulai sadar. Maafkan aku sudah terlalu tamak. Aku memilih melindungimu, meski nyawaku taruhannya. Sari menangis, memeluk kakaknya yang perlahan kehilangan napas. Kak, jangan tinggalkan aku. Dalam tangis dan kobaran api, nyawa Raka hilang. Tubuhnya menjadi abu bersama harta haram yang ia kumpulkan. Ketika fajar tiba, rumah itu tinggal puing hangus. Sari selamat, namun sendirian. Warga yang tersisa menemukan dirinya duduk di antara abu, menggenggam keris berlumur darah. Sejak hari itu, nama Raka menjadi legenda kelam di desa. Seorang lelaki yang menjual dirinya pada kegelapan demi kekayaan, namun akhirnya menebus dosa dengan nyawa sendiri. Dan cerita itu terus diceritakan turun-temurun, sebagai peringatan bahwa setiap perjanjian dengan iblis selalu berakhir dengan satu harga, tumbal terakhir.